Halo, perkenalkan nama saya Triana Fadila. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari pemerintah Kota Bogor. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis terkait penyalahgunaan maupun pemanfaatan teknologi informasi maupun teknologi internet oleh aparatur sipil negara. Dalam video ini, saya akan membahas dua artikel terkait pemanfaatan dan juga penyalahgunaan teknologi informasi maupun internet oleh pemerintah ataupun dalam hal ini aparatur sipil negara. Untuk artikel yang pertama, saya akan membahas terkait penggunaan teknologi digital untuk mengelola anggaran maupun dana di pemerintah daerah. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Antara News dengan judul Pemda diingatkan untuk menggunakan teknologi digital untuk pengelolaan uang. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri menghimbau seluruh perangkat daerah agar menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau yang disingkat dengan SIPD. SIPD ini berfungsi untuk mengelola pendapatan daerah agar datanya bergerak secara real time, otomatis, serta proses inputnya tidak dilakukan secara manual. Penggunaan SIPD ini disebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah dan percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, serta pencapaian satu data Indonesia. Terdapat 3 manfaat yang dapat dicapai dengan penggunaan SIPD ini, yaitu data keuangan dapat diakses secara real time, baik oleh pemerintah daerah atau instansi setempat maupun oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, poin yang ingin dicapai dengan adanya SIPD ini adalah standarisasi proses bisnis. Dalam hal ini agar pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia memiliki prosedur dan tata kelola yang sama. Selain itu, manfaat dari SIPD adalah pengurangan input manual, sehingga dapat mengurangi proses manual seperti pencatatan yang berkali-kali atau berulang-ulang setiap laporan diperlukan. Dari artikel ini, kita dapat melihat beberapa penyebab atau latar belakang yang mendorong adanya upaya digitalisasi pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Di antaranya yaitu kebutuhan data secara real time dan transparansi. Hal ini karena pengelolaan keuangan publik harus dilakukan secara cepat, akurat, dan akuntabel, serta dapat dipantau secara real time untuk keperluan pengambilan keputusan. Jika kita mulai dari sudut pandang Smart ASN, ASN harus memiliki kompetensi menguasai teknologi informasi agar mampu memanfaatkan sistem SIPD dengan baik dan benar. Selain itu, dorongan lain yang menyebabkan upaya digitalisasi ini adalah adanya kebutuhan untuk menstandarkan atau standarisasi proses bisnis pemerintah daerah. Hal ini agar setiap pemerintah daerah menggunakan klasifikasi kodifikasi yang sesuai dengan ketentuan. Penyebab yang ketiga adanya dorongan digitalisasi ini adalah eliminasi input manual dan efisiensi kerja. Input manual rentan akan kesalahan atau human error. Selain itu, input manual juga lambat dan tidak efisien. Sebagaimana yang disebut dalam artikel tadi bahwa penerapan SIPD ini digunakan untuk pengurangan kebutuhan input manual. Kemudian, untuk penyebab yang keempat, yaitu tekanan kebijakan nasional, seperti penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia. Sehingga dalam hal ini, penerapan SIPD di pemerintah daerah harus dipercepat. Dengan adanya penerapan SIPD di setiap pemerintah daerah, tentunya membawa dampak seiring dengan penerapannya. Yang pertama yaitu ada dampak positif seperti peningkatan efisiensi dan akuntabilitas. Dengan adanya SIPD, Pemda bisa menghasilkan data yang real time, terstandar, dan minim akan input manual, sehingga dapat meningkatkan keandalan dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Selain itu, dampak positif lainnya yaitu dapat menguatkan tata kelola publik dan pelayanan masyarakat. Digitalisasi keuangan daerah mendukung indikator SPBE. Kita mulai dari perspektif Smart ASN, sangat penting bagi ASN untuk terus meningkatkan literasi digital maupun skill digital
agar tidak tertinggal dalam penerapan teknologi digital. Beralih ke sistem digital memerlukan perubahan budaya kerja. Dari yang tadinya manual menjadi digital, dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru. ASN yang tidak siap atau kurang adaptif akan mengalami kesulitan. Potensi yang selanjutnya yaitu ketergantungan teknologi dan isu keamanan data. Sistem digital membawa risiko, di antaranya keamanan cyber, keandalan sistem, serta privasi data publik. Integritas di dalam diri ASN sangat diperlukan untuk memastikan data dikelola dan digunakan secara baik dan benar serta secara aman. Selanjutnya, saya akan membahas artikel lain tentang penyalahgunaan teknologi informasi maupun internet oleh oknum-oknum ASN. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh harian kompas.com, terdapat sebuah kasus di mana sejumlah 588 ASN di Bau-Bau menyalahgunakan teknologi GPS untuk memanipulasi kehadiran absensi. Sepanjang Juni 2024, terdapat 588 ASN yang terindikasi memalsukan atau menggunakan fake GPS untuk memalsukan kehadiran absensi. Dalam kasus pemalsuan titik GPS ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa penyebab. Yang pertama yaitu penguasaan teknologi yang tidak diimbangi dengan etika digital. Penguasaan teknologi informasi dalam smart ASN tidak hanya menuntut seorang ASN untuk dapat menguasai teknologi secara teknis, namun juga memahami resiko dan etika penggunaan. Yang kedua yaitu integritas yang lemah dan budaya disiplin yang belum kuat. Manipulasi absensi ini menunjukkan bahwa sebagian ASN lebih memilih memanipulasi absensi daripada hadir secara tepat waktu.
Penyebab yang ketiga yaitu kelemahan sistem dan kelemahan kontrol dari internal teknologi. Manipulasi absensi ini menunjukkan bahwa sistem masih memiliki celah dan belum dapat mendeteksi lokasi dari GPS yang salah atau palsu. Hal ini mengimplikasikan bahwa ASN serta pimpinan OPD harus mendukung sistem kerja yang aman dan handal, termasuk di dalamnya terdapat kontrol internal dan audit digital. Penyebab selanjutnya yaitu tekanan birokrasi dan budaya kerja lama. Adanya penerapan teknologi seharusnya dapat memperkuat produktivitas dari ASN. Namun, adanya manipulasi absensi ini menunjukkan bahwa budaya kerja masih mengedepankan kehadiran fisik semata. Adanya kasus manipulasi absensi ini dapat membawa dampak negatif tidak hanya bagi ASN pelaku, namun juga terhadap institusi pemerintahan. Dampak negatif tersebut diantaranya yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap ASN dan instansi. Citra ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan berintegritas tentunya akan diragukan dengan adanya kasus ini. Yang kedua yaitu berpotensi terjadinya inefisiensi birokrasi serta kerugian layanan publik. Kehadiran yang palsu ini berarti bahwa ASN tidak benar-benar hadir untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ini dapat menyebabkan pelayanan publik menurun dan kinerja instansi terganggu. Dampak negatif atau potensi negatif lainnya yaitu dapat melemahkan implementasi teknologi dan transformasi digital. Jika sistem absensi digital saja dapat dipermainkan, maka transformasi digital dalam pemerintahan dapat diragukan kredibilitasnya dan efek. Dengan adanya kasus ini, penguasaan teknologi informasi saja tidak cukup, namun juga harus dibarengi dengan kontrol, audit, serta keamanan yang mumpuni untuk mendukung terciptanya smart governance.